Ngelihat Pak Dodi seneng, yang mirip tidak seneng. Nah teman-teman, waktu saya ketemu Pak Dodi bilang begini, Dre, kamu percaya nggak nih, anjing saya ini lucu. Kalau Senin sama Kamis dikasih makan, nggak mau makan. Hah? Anjing kalau Senin Kamis nggak mau makan. Kamu tanya Pak Dodi. Karena waktu saya berangkat, saya dengan istri dan anak, betul ya, begitu ya. Ingat ya, ini saksinya tuh istri dan anak saya. Saksi hidup. Anjingnya kalau Senin dan Kamis tidak mau makan, artinya apa teman-teman? Hah? Iya puasa, artinya dia dulunya apa nih? Mantan apa? At least dia orang Jawa loh. Apakah Cina Jawa? Apakah pribumi Jawa? Ya kan? At least ini Jawa, karena dia punya budaya Jawa. Senin Kamis itu budaya Jawa, betul ya Pak? Jadi saya pikir berarti, jadi saya langsung teringat itu. Tuing ingatan saya muncul semua. Waktu saya kuliah tingkat 1, saya ketemu Bante Panyawaro. Dia cerita begini, ada orang yang punya harta, tapi sebelum dikasih hartanya bapaknya sudah meninggal. Jadi dia kebingungan, dia tanya Sang Buddha, di mana harta itu disimpan. Dia kasih petunjuk, kamu pulang, nanti anjing kamu kasih makan yang enak. Lalu setengah makan panggil, Todia, di mana harta itu disimpan. Pemuda itu senang. Pulang kasih makan yang enak, dikasih makan lagi enak-enak. Todia, di mana anjing warisan itu disimpan ya, harta disimpan. Anjing ini lalu lari, garuk. Ya sudah gampang, tinggal diterusin aja kan. Twing, ketemu petinya kan. Hartanya ketemu teman-teman. Siapakah gerangan Todia? Todia itu nama almarhum papahnya. Karena melekat dengan hartanya, dia lahir tidak jauh-jauh di rumahnya. Jadi teman-teman hati-hati, kita nih umat Buddha kadang-kadang ya suka lupa. Apalagi umat yang lain. Di rumah kita itu cenderung muncul tuh leluhur kita. Mereka melahir, mereka melekat, dan pikirannya buruk, dia masih ada loh gentayangan di rumah kita, menunggu limpahan jasa dari kita. Hati-hati. Nah karena kemelekatan juga, ini anjing lahir di sana. Ada lagi cerita lain teman-teman, satu biku mendapatkan jubah yang bagus, tapi dia tuh belum sempat memakainya. Keburu, game over teman-teman. Mungkin kayak sekarang itu kasus flu burung mungkin ya, kena pagi sore udah out ya kan ya, cepet sekali ya. Dulu juga sama loh, penyakit banyak yang seperti itu. Pagi sehat, gak sempat ketolong, udah meninggal. Dia belum sempat menggunakan jubahnya. Melekat gak dengan jubahnya? Dia meninggal dengan kemelekatan, lahir sebagai apa? Pikiran buruk apa baik yang terakhirnya? Buruk ya. Objeknya buruk, dia lahir sebagai kutu di lipatan jubah. Nah pada saat mau dibagi, Sang Buddha mendengar. Mereka berembuk mau bagi, tahan dulu. Tunggu 7 hari. 7 hari kemudian jubah ini didanakan. Tapi orang-orang kan penasaran kan ya. Lalu tanya, mengapa harus nunggu 7 hari? Karena biku ini yang baik hati ini meninggal dalam keadaan pikiran melekat kepada jubahnya. Karena pikiran terakhirnya buruk, lahir di alam yang buruk. Nah waktu dilipatan jubah, dia itu kalau di jubah diberikan, dia akan marah. Kalau dia marah, dia mengembangkan pikiran apa? Domanasa sahagatang ini kan dosa ya, maka dia lahir lagi di alam neraka segera setelah itu. Jadi tunda seminggu. Setelah seminggu dia karma buruknya sebagai kutu selesai janaka karmanya. Dia sudah lahir di alam yang lebih baik karena beliau dulu sebagai biku yang baik. Cuma pikiran terakhirnya buruk, lahir sebagai kutu. Nah jadi teman-teman, kutu bisa marah, anjing bisa seperti itu. Lalu saya ingat, aduh gajah. Kalau di Jakarta memang lain kasusnya, kalau gajah ada di Jakarta bisa dana, pasti kabur dulu dia dari Ragunan, betul ya teman-teman ya. Tapi ini di Birma. Di Birma itu hutan belantara begitu banyak, dan wihara tuh adanya di pedalaman, nggak kayak di kita nih kota wihara. Jadi di pedalaman, nggak ada pagarnya teman-teman, betul-betul hutan rimba loh. Sehingga orang bermeditasi bertemu dengan macan, bertemu dengan ular segala macam, tapi dengan kekuatan meta dia terlindung loh ternyata. Nah jadi gajah itu bisa berinteraksi dengan wihara. Nah gajah ini masih memiliki, nggak semua gajah bisa ingat, tapi ini kebetulan kasusnya dia bisa ingat. Nah dia berdana loh, Lotus ke wihara. Nah setelah dia berdana, tentu gajah ini masih menjalankan kehidupan mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi. Tapi begitu dia meninggal, pikiran terakhir itu begitu dominannya sehingga muncul pikiran berdana. Gajah ini meninggal dengan pikiran baik, lahir lagi sebagai manusia.
Dan dia bermeditasi loh, bisa melihat ini. Ini teman-teman perjalanan kehidupan. Ya teman-teman ya, ini perjalanan kehidupan sebetulnya kita bisa lihat. Kita bisa ngelihat satu kehidupan, dua kehidupan. Kalau kita regresi di hipnoterapi itu bisa kelihatan. Tapi teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya sempat ragu-ragu pertama-tamanya. Dikatakan bahwa kalau umat Buddha, orang bermeditasi kan, meditasi kan samatha itu kan konsentrasinya kuat sekali kan ya. Dia bisa mampu melihat 4-10 bumi teman-teman. Wah 4 bumi bisa lihat. Tapi kalau dia umat Buddha, dia mampu sampai 100 bumi ke belakang. Loh, saya berpikir begini, maaf ini jumlah angkanya jangan dipegang ya karena saya lupa persisnya, 4 jadi 40, pokoknya 10 kali lipat kira-kira. Lalu saya pikir begini, biasa. Orang kalau beragama kan menang-menangin agama nih karena umat Buddha ya. Orang-orang cuma meditasi samatha mencapai jana ya, kekuatannya bisa ngelihat kehidupan lalu cuma 4 kali. Ini karena dia beragama Buddha jadi bisa puluhan kali. Ini tentu karena pro agama. Biasa kan orang kalau bela agama suka bela-belain agamanya sendiri ya. Tapi saya renung-renung lagi, bukan loh ternyata. Bukan. Kenapa? Tahu nggak teman-teman, mengapa orang beragama Buddha kalau mampu melihat regresi jauh melebihi? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Kalau nggak mau tahu ya udah saya cerita. Mau tahu ya? Sebelum saya jawab, saya kasih yang ke depan dulu untuk gambaran. Pernah nggak mendengar? Orang tuh ya bisa melihat bukan ke belakang saja teman-teman. Past life orang bisa lihat itu mah hal kecil. Kalau di kita nih umat Buddha itu mah banyak. Tapi kalau melihat ke depan, orang-orang bilang nggak boleh ngeliat depan, itu cuman itu yang bisa katanya. Enggak teman-teman. Kalau orang sudah memiliki ini ya bukan cuman yang ke belakang yang bisa, ke depan bisa dilihat padahal belum terjadi. Aneh kan? Emang anehnya nggak kira-kira agama Buddha tuh melampaui yang ini, beyond logic. Kisahnya ini nyata nih. Saya pernah ketemu orangnya di Bali, satu orang bisa melihat masa depan. Tapi satu lagi ini adalah si pemuda di Pangkara. Dia bertekad menjadi sama-sama Buddha, betul kan? Dia diramalkan 4 asangkya kapa, 100.000 kapa kamu akan menjadi seorang Buddha. Namanya ini, nama keluarganya ini, sukunya ini, pengikut pertama kamu ini, komplit. Gila nggak? Berapa banyak? Bukan sekali kehidupan, bukan 2 kali, 4 asangkaya, 100.000 kapa, bisa nggak ditebus? Ini jawabannya. Dia bisa melihat jauh ke depan menggunakan kekuatan apa? Bukan cuma dengan kekuatan samatha, tetapi menggunakan panya, teman-teman. Samatha kalau bergabung dengan panya, kekuatannya tidak ternilai dan tidak terukur, luar biasa besar. Itu sebabnya orang agama biasa dengan kekuatan samatha bisa melihat 1-2 kehidupannya. Tapi umat Buddha karena mampu menembus, melihat corak utama hakikat sesuatu secara paramata, kesunyatan mutlak, hanya fenomena nama dan rupa yang muncul, yang anicca, dukkha, dan anatta. Banyak dari sini teman-teman kemampuan mengurai meter ini and mentality ya, terurai sebagai anicca, dukkha, anatta. Kemampuan ini, wisdom ini bergabung dengan kekuatan samadhi, samatha, mampu menembus jauh melebihi orang. Ini kuncinya teman-teman, bukan pro-proan teman-teman. Bisa tangkap ya? Bisa tangkap ini teman-teman. Jadi luar biasa loh ajaran Buddha. Mampu melihat seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Ceritanya kepanjangan, kita harus masuk ke materi ya. Ini adalah hasil pikiran baik. Sebagai Patisandi lahir jadi manusia 3 akar. Yang ini 2 akar. Saya mau kasih peringatan untuk saya juga, untuk semua. Kalau berbuat baik hari ini, bisa nggak kita menyesal? Contohnya nih ya. Contohnya, seseorang nih berdana, satpamnya datang ke rumah, bos, istri saya mau melahirkan nih bos, tolong dong dana buat bantu-bantu kelahiran. Kita kasih dana nggak? Dikasih lo, nih nope goceng katanya. Ya semoga lahir selamat ya, sesuai dengan harapan kamu, mau laki-laki mau perempuan, semoga kamu happy ya. Terima kasih bos. Kita pergi kerja, pulang kerja, kita pulang malam gitu pas tikungan, lihat di pojok tuh tempat satpam duduk, si satpam lagi begini. Dapat terjadi gak?
Kita bagaimana? Kesel ya? Kamu yang bilang loh ya kesel ya. Nah, pikiran kesel ini pikiran baik apa buruk? Pikiran dana kita tercemar tidak? Ini teman-teman hati-hati. Besok begitu ketemu lagi, ngelihat dia lagi gimana, ingat? Dia lagi nyebrang jalan lah. Ketemu orang ini gimana reaksi kita? Kesel gak? Kesel. Bulan depan, tahun depan. Begitu kita meninggal, muncul si satpam ini, bisa gak dibayangkan? Ini teman-teman, kalau kita berdananya dengan tihetuka, karena ada yang seperti ini, maka dia jadi dua hituka loh. Lahir lagi dengan kekuatan panya rendah, karena tercemar loh kita punya panya. Tapi yang cilaka teman-teman kalau kita dua hituka, apalagi yang nanti oma-komaka, ini saya nggak bahas karena waktu sempit ya. Maka dia akan muncul menjadi makhluk ahetuka. Jadi pati sandi ya, kalau berbuat baik ini kan kalau normal, yang ini jadi yang ini jadi ini jadi ini kan, sesuai posisinya kan ya. Yang somanasa lahir dengan somanasa, yang nyana sampai utang dengan nyana sampai utang ya. Tapi kalau dia lemah, bergeser, tihituka jadi dua hituka. Tapi kalau dua hituka, perbuatannya ini menyesal, dia lahir jadi ahetuka yang kusala. Yang ini tuh baik kusala. Ini dia pati sandi dengan ini. Kalau dia berbuat jahat, salah satu dari 12 ini, tapi jangan termasuk udaca ya, udaca tidak bisa jadi pati sandi. Aku salah ada 11, semua 12, tapi udaca tidak bisa jadi pati sandi. Dari 11 ini, kalau pikiran terakhir itu salah satu dari itu, maka dia akan pati sandi dengan ini, lahir sebagai makhluk rendah 4 macam. Tapi kalau lahir dengan perbuatan baik, yang dwi hituka, yang oma komaka rendah, maka dia lahir jadi ini. Ini lahir jadi manusia cacat. Atau dewa rendah, yaitu dewa pohon, dewa air, itu Catu Maharajika teman-teman. Itu. Tapi Catu Rahajita ini bukan yang atas, bukan pengikut. Bukan yang bosnya, bukan. Ya. Nah, itu teman-teman. Lahir jadi manusia cacat itu seperti mongoloid yang IQ-nya rendah sekali gitu ya. Nah, ini teman-teman. Tapi kalau perbuatan baik yang ini, dia menyimpang jadi yang ini. Yang ini ahituka. Tapi kalau murni, ini jadi kemari, ini jadi kemari. Tihituka dan duihituka. Nah, membahas tihituka dengan duihituka, teman-teman sekarang kita ini manusia pasti salah satu dari ini teman-teman. 8 ini. Boleh nggak saya tanya? Teman-teman ini sekarang tihituka apa duihituka? Tihituka, ada yang bilang. Ada yang berani bilang duihituka? Siapa yang mau duihituka tunjuk tangan. Nggak ada loh. Berarti teman-teman lebih setuju tihituka ya? Terus terang, saya menghargai pemikiran ini. Sesungguhnya kita nggak tahu kita duihituka apa tihituka. Caranya lewat pengujian teman-teman. Kita nguji meditasi, mati-matian meditasi. Kalau udah 2 tahun nggak bisa-bisa juga, 3 tahun nggak bisa-bisa juga. Belum tentu, mungkin masih ada yang kurang rajin, kurang seminggu lagi. Tambah seminggu lagi belum juga, mungkin masih kurang. Tapi kalau memang udah betul di atas itu sungguh-sungguh dengan sempurna usahanya ya, tidak tercela, dia masih juga, dia duihituka. Tapi kalau tihituka dia cenderung Pak, tembus, capai jana. Lihat banyak sekali orang mencapai jana loh sekarang, karena dia tihituka. Tapi teman-teman yang celaka adalah kita seringkali menganggap kita ini duihituka. Ini cilaka loh. Ini cilaka sekali, kenapa? Kayak orang berperang, sebelum berperang udah nyerah dia. Kita jangan menganggap kita tihituka, nggak boleh. Ini kita bilang, oh saya tihituka, bukan. Tapi kalau kita berjuang, kita harus memiliki semangat juang, semangat tihituka. Kayak orang mau jadi juara, bisa nggak orang jadi juara kalau tidak punya keyakinan? Tapi kalau dia yakin, bisa nggak jadi juara? Orang yakin aja belum tentu bisa jadi juara. Apalagi nggak yakin. Jadi kita boleh berasumsi yakin kita ini di sini untuk menjadi motivasi pribadi kita. Tapi bukan berarti bilang kita pasti duihituka. Kenapa? Dre, saya ini kalau belajar susah, lupa ingetnya. Saya bilang sama. Saya belasan tahun baru bisa, nggak usah takut. Ingat Bante Culapantaka, tahu gak ceritanya? Satu syair bisa, dia seneng, diajarkan syair kedua. Dia bisa gak syair kedua? Bisa. Yang pertama, bodoh apa pinter? Kalau dibilang bodoh kita sini. Maksud saya pinter apa nggak pinter?
Kurang ya, kurang ya. Kurang banget kan? Tahu nggak? Dia ini dihetuka apa dihetuka? Dihetuka, begitu meditasi Sang Buddha kasih petunjuk, dia langsung mencapai arahat loh, langsung dengan kesaktiannya lagi. Abinya dicapai, dia bisa muncul melipat gandakan dirinya, satu jetawana penuh dirinya semua. Kalau dia bukan dihetuka, bisa gak dia begini mencapai? Tidak, tapi dia kelihatannya begitu lemah dalam hal pikiran. Jadi walaupun teman-teman menghafal lupa melulu, jangan pernah menganggap dirinya itu dihetuka. Kalau menganggap saya nggak bisa, kamu pasti tidak akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Betul gak seperti itu? Ada satu contoh ya. Ini kejadian loh. Namanya nih Petrus. Dia pemain softball apa? Softball. Dia tuh untuk menjadi juara abadi itu perlu 67 beat. Saya nggak ngerti beat apa ya. Lalu wartawan nanya, Petrus, berapa kali di wawancara, berapa kali kamu butuh pukulan untuk bisa menyelesaikan 60 beat ini? Petrus menjawab 68. Wartawannya kaget sekaligus kesel. Sombong kali ini orang. Berarti 6 kali pukulan semuanya gol langsung. Betul gak? Enggak. Ternyata si Petrus ini peka dia. Dia ngerti ini wartawan pada emosi kan. Dia jelaskan begini loh. Waktu konferensi pers dia katakan, para wartawan, sahabat-sahabat, mengapa waktu kamu bertanya, saya jawab begitu yakin 60 pukulan. Saya katakan, saya sebagai olahragawan, sebagai juara, tidak pernah sekalipun saya memukul bola dengan tanpa keyakinan. Kalau saya memiliki keraguan-raguan, tidak mungkin saya hari ini muncul sebagai juara. Setuju? Jadi dia yakin teman-teman. Gunanya keyakinan seperti itu. Tetapi pengaruh ini teman-teman meluas. Orang yang menonton di wawancara ini, satu orang berubah hidupnya. Kenapa? Dia bilang apa? Dia kesaksian ya. Saya begitu terinspirasi oleh Petrus. Dia begitu yakinnya sehingga membuat saya merenung. Dan betapa malunya saya melihat diri saya. Saya berpikir semoga sebagai pedagang, sebagai sales, semoga saya jadi sales yang baik. Saya sebagai suami, saya berpikir semoga saya jadi suami yang baik. Sebagai ayah, saya berpikir semoga saya bisa jadi ayah yang baik. Teman-teman, kalau teman-teman dapat pasangan lalu bertekad, hai sayangku, semoga aku bisa menjadi pacarmu yang baik. Semoga aku bisa menjadi pasangan hidup yang baik. Teman-teman mau terima dia gak? Hah? Yang mana dia pilih? My dear, saya yakin saya akan melindungi dan membahagiakanmu. Yang satu lagi, sayangku, semoga aku bisa melindungi dan menyayangimu. Teman-teman milih yang mana ngeliat orang begini teman-teman? Hah? Yang yakin teman-teman. Dan ternyata orang ini sejak bertemu dengan wawancara ini yang orang penuh yakin, dia rubah kehidupannya. Karena itu dia rubah semua pola hidupnya. Sekarang dia yakin, karena dia yakin, dia tentu saja belajar dengan tekun, betul kan ya? Dia menjadi sales yang bagus. Naik pangkatnya, bukan sales biasa. Tadinya sales biasa sekedar karena semoga saya jadi salesman yang baik. Cuman semoga. Tapi sekarang gak ada lagi semoga. Saya harus jadi sales yang bagus. Jadi dia menerapkan, dia belajar, dia gali, dia betul-betul ketemu orang, ditolak 5 orang, dia maju ke 10 orang, ditolak 10 orang, dia maju ke 20 orang. Sukses gak dia? Lalu dia sekarang menjadi suami yang baik. Sekarang dia menjadi ayah yang baik loh buat anak-anaknya. Karena dia yakin dia bisa. Jadi teman-teman, tanpa keyakinan tidak ada sesuatu yang pasti. Tapi dengan keyakinan yang tidak pasti pun bisa. Pepatah Cina mengatakan apa? Ya gitulah kira-kira ya. Nah, udah tahu semua ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan kekuatan semangat. Setuju teman-teman? Bagus, tepuk tangan semuanya. Jadi dalam hal dwi hetuka ti hetuka, jangan menjadi pro dan kontra. Kita hanya berpikir baik saja. Saya hanya mendorong teman-teman, yakinlah bahwa kita ini sekarang adalah di ti hetuka untuk semangat untuk mencapai yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena kita sudah menjadi manusia, sudah begitu berharganya. Jangan sia-sia menjadi manusia
Kita juga udah pernah jadi manusia kemarin, kita juga udah pernah jadi manusia 1000 tahun yang lalu, 1 juta, semiliar, sampai air mata kita kalau ditampung, lebih banyak mana air mata kita dengan samudra? Sudah berkali-kali jadi manusia. Kalau sekarang jadi manusia lagi, kesempatan ini kita biarkan liwat begitu saja tanpa keyakinan, teman-teman. Teman-teman mau membuat kehidupan ini sia-sia seperti kemarin? Bagus, tepuk tangan untuk jawabannya semua. Saya mau tanya sebelah kiri dan kanan, tolong dijawab ya. When you are angry, do you know when you are angry? Yes? When you are not angry, do you know when you are not angry? Yes. When you are happy, do you know when you are happy? When you are not happy, do you know? Yes. Yang semangat ya, kayak cewek semangat loh, cowok jangan kalah. When you are jealous, do you know when you are jealous? When you are not jealous, do you know when you are not jealous? Yes. My question is, do you want this again, and again? No. Tepuk tangan untuk jawaban yang luar biasa. Kita sudah lahir lagi. Kita sudah tahu kita marah, kita tahu marah, kita tahu waktu kita nggak marah, kita tahu. Kita waktu happy, kita tahu. Waktu nggak happy, kita tahu. Waktu kita ngiri, kita tahu. Waktu kita nggak ngiri, kita tahu. Tapi apakah kita mau begini lagi, teman-teman? Kita sudah lahir begitu panjang dan lama. Capek deh. Sekarang ini adalah the best choice kita jadi manusia. Masih menganggap kita dewi itu kak, menyia-nyiakan kehidupan kita. Setuju tidak? Kita jangan menyia-nyiakan. Kita harus yakin, optimis. Mental kita adalah mental juara. Baru kita bisa jadi juara. Itu pun belum tentu sebetulnya. Tapi kalau tidak punya mental yakin, bagaimana bisa? Setuju tidak? Jadi kita harus pertama-tama adalah punya basic. Momen ini sebagai manusia, kita berjuang like a tiger. Jadi kita berjuang dengan semangat Tihetuka. Kalau nanti gagal, it's no problem. Kenapa? Kalau kita ternyata Dewi Hituka, kita punya keyakinan Tihetuka. Kita do the best ya, right? Kalau kita ternyata nggak bisa juga, kita ternyata adalah Dewi Hituka. Di final testnya ternyata kita gagal karena kita Dewi Hituka. Tapi walaupun gagal, kita sudah do the best tidak? Maka berikut lagi apa yang terjadi? Hidup kita Dewi Hituka atau Tihetuka orang tersebut? Tihetuka, at that time dia bisa terbang, menembus yang unlimited punya. Itulah teman-teman, saya selalu mendengukan kita harus yakin bahwa kita bisa bermental juara, bermental Tihetuka. Jadi ini tolong soal Tihetuka jangan menjadi persoalan. Ini hanya semangat juang untuk keyakinan. Tanpa keyakinan kita tidak bisa. Dengan yakin kita akan gunakan. Hidup ini begitu berarti, sangat berarti. Waktu itu sangat singkat. Segera setelah ini kita akan secara alami, yang hidup itu tidak pasti. Yang pasti adalah kita mati. Orang, teman-teman, hanya belajar bagaimana hidup. Orang hanya belajar bagaimana hidup, teman-teman. Maka dari itu dia kuliah, dia kursus bahasa ini itu segala macam. Dia belajar teknologi teknik ini, bikin kue, bikin itu segala macam, betul? Tujuannya dia ini untuk sekolah untuk apa? Untuk belajar tentang hidup, bagaimana hidup sukses, bahagia, kaya dan lain-lain. Tetapi teman-teman, apakah setelah dia jadi kaya, dia bisa terbebas? Kenyataannya begitu dia kaya, dia masih mengapa? Karena kekayaan ada di sisi lingkaran samsara. Jadi miskin, jadi kaya, ini masih di bidang ini, teman-teman. Selama kita tidak masuk, menembus, keluar, melihat objektif, menjadi master objektif di objek yang lebih baik, yaitu terbebasnya ini, kita hanya memperpanjang semua aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hanya memperpanjang kontrak ya, kontrak di samsara ini.
Tetapi teman-teman, hari ini sangat spesial. Hari ini kita belajar Dhamma. Kita belajar apa itu anatta. Di situ lalu kita memahami, belajar untuk menembus ini, untuk mencari master of objective, yaitu nibbana. Nibbana tidak mungkin hanya dicapai dengan kita mau jadi nibbana, mengalami nibbana. Kita harus rela menjadi slave. Kalau ada master sama slave, master kan ego, pelayannya anger, ya kan? Karena kombinasi dua person. Tapi kalau kita jadikan sebagai satu unit, kita sebagai master, sebagai slave, master dari objektif, kita punya tujuan mau nibbana atau mau belajar Abhidhamma 3 bulan ngerti, maka kita harus merelakan diri, Pak. Belajar sungguh-sungguh, mengulang dan mengulang. Menambah kebijaksanaan kita sedikit demi sedikit. Begitu berhadapan dengan objek-objek indera, menggunakan sati sampajanya. Merenung lalu memaafkan, memahami ini semua adalah cuma kama dan wipaka. Maka kalau terus-menerus kita melakukan ini teman-teman, merendahkan ego kita menjadi pelayan, melakukan usaha the best, meruntuhkan ego kita, barulah kalau kita mau sebagai slave ya, maka kita akan menjadi master untuk mencapai objektif kita, yaitu mengalami nibbana.